Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abionek update tentang sejarah berdirinya Kerajaan Gianyar. Diceritakan ide dalam segening menikah lagi dengan gadis pujaan hati yang ditemukan ketika beliau menghadiri upacara pemungkah agung di Pura Indrakila Manggis. Gadis yang beruntung itu bernama Nidewa Ayu Gedong, cucu dari Idewa Gedong Arta. Dari pernikahan Ide dalam segening dengan Nidewa Ayu Gedong, terlahir seorang putra yang gagah tampan rupawan, yang juga mempunyai ciri-ciri lahir yang sama dengan Kiai Barak Panji Sakti, yaitu ubun-ubunnya bercahaya. Putra tersebut diberi nama Idewa Anom Manggis alias Idewa Anom Kuning alias Idewa Manggis Kuning. Beliau dilahirkan di Bukit Patih Manggis pada tahun 1590 Masehi dikarenakan situasi di Keraton Gelgel pada saat itu kurang kondusif. Kemudian setelah dewasa, Idewa Manggis Kuning kembali ke Gelgel untuk menuntut ilmu pengetahuan. Diceritakan Kiai Tegah Kori, penguasa daerah Badung, melihat Idewa Anom Manggis ubun-ubunnya bercahaya ketika beliau menghadiri persidangan di Keraton Gelgel. Kiai Tegah Kori tertarik pada sosok Idewa Manggis Kuning untuk dijadikan cudami di daerah Badung. Beliau memohon pada Ide dalam dan permohonannya dikabulkan untuk menjadikan Idewa Anom Manggis sebagai cudami di daerah Badung. Di daerah Badung, Idewa Manggis Kuning mendapat perhatian masyarakat, terutama banyak para wanita termasuk yang sudah bersuami jatuh cinta melihat ketampanan Idewa Anom Kuning. Sehingga dalam perjalanan hidupnya di daerah Badung, Idewa Manggis Kuning mendapat dakwaan telah berbuat asusila dengan Ni Gusti Ayu Nilawati, putri dari Kiai Pinatih Resi keturunan Arya Wangbang Pinatih, di mana Ni Gusti Ayu Nilawati adalah calon pengantin yang akan dipinang oleh I Gusti Ngurah Pemecutan keturunan Arya Kenceng dari Badung. Keluarga Pemecutan menjadi murka dan memperkarakan kasus pelecehan seksual ini. Dalam peradilan itu, Idewa Manggis Kuning dikenai dakwaan pasal berlapis dan mendapatkan keputusan untuk dihukum mati dengan jalan ditenggelamkan ke laut. Berita ini telah membuat Kiai Pinatih Resi, pimpinan Desa Pahang Badung, mengutus abdinya untuk menyamar dan menyelamatkan putra Ide dalam segening. Dengan dibungkus tikar, Idewa Anom Kuning diusung dan disembunyikan di Desa Pahang. Dari Desa Pahang selanjutnya pindah ke Alas Bengkel Gianyar. Sementara itu pada saat yang bersamaan, keluarga Idewa Gedong Arta berusaha juga menyelamatkan cucunya, namun diketahui bahwa cucunya telah tidak ada di Badung. Idewa Anom Kuning pergi dari Desa Pahang juga bersama calon istri yang bernama Ni Gusti Ayu Pahang, putri I Gusti Pinatih. Mereka sepakat untuk pindah tempat menuju daerah Alas Bengkel yang sekarang disebut Desa Beng. Idewa Manggis Kuning di Alas Bengkel hidupnya sukses. Berita tentang kesuksesannya tersiar kemana-mana. Beliau sebagai penguasa Alas Bengkel mampu membangun daerah tersebut menjadi daerah yang subur gemah ripah loh jinawi, sehingga banyak orang pergi merantau ke daerah tersebut. Di antara banyak orang yang merantau ke daerah tersebut, ada 4 orang bersaudara kandung putra dari I Gusti Made Padungan, di mana I Gusti Made Padungan adalah putra kedua dari I Gusti Kaloping, keturunan Arya Kepakisan. Keempat putra bersaudara kandung itu bernama Gede Meranggidana, Made Padungan, Nyoman Kayuan, dan Ketut Batuan. Mereka menghambakan diri kepada Idewa Manggis Kuning pada tahun 1651 Masehi. Kemudian mereka dilatih oleh Idewa Manggis Kuning menjadi prajurit yang tangguh bersenjatakan bambu kuning runcing.
Berita tentang kemakmuran Alas Bengkel yang sekarang bernama Desa Bang didengar oleh Raja Buleleng Kiai Barak Panji Sakti. Kiai Barak Panji berkeinginan menguasai daerah Alas Bengkel. Maka dari itu Kiai Barak mengirim pasukan Trunegawak untuk menyerang Alas Bengkel. Alas Bengkel dipertahankan dengan tekad yang bulat atau pasrah, mempertaruhkan seluruh jiwa raga, hidup atau mati oleh keempat bersaudara kandung yang bernama Gede Marenggidana, Made Padeungan, Nyoman Kayuan, dan Ketut Batuan. Mereka menamakan diri Ki Panamun yang berasal dari kata ngamun yang bersinonim dengan hidup mati asahudeg yang berarti berkebulatan tekad mempertaruhkan seluruh jiwa raga, hidup atau mati. Pasukan Ki Panamun mampu mematahkan serangan pasukan Trunegawak Kerajaan Buleleng sehingga semua pasukan Buleleng mundur menyelamatkan diri dan kembali ke Buleleng. I Dewa Manggis Kuning sangat senang atas keberhasilan Ki Panamun dan terus mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki Ki Panamun. Dengan demikian Ki Panamun sudah mempunyai 2 prestasi gemilang, yaitu yang pertama ketika berhasil membantu pasukan I Dewa Agung Jambe, Paman I Dewa Manggis Kuning dalam mengalahkan pasukan Kiai Agung Maruti di Gelgel. Yang kedua mengalahkan pasukan Trunegawak Kerajaan Buleleng. I Dewa Manggis Kuning menikah dengan Ni Gusti Ayu Pahang putri I Gusti Pinatih keturunan Arya Bang Pinatih, mempunyai putra bernama I Dewa Manggis Pahang yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai perbekal Alas Bengkel. I Dewa Manggis Pahang mempunyai beberapa istri. Dari istri seorang kesatria dari Alas Bengkel atau Desa Bang mempunyai seorang putra yang bernama I Dewa Manggis Bengkel yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya sebagai perbekal Alas Bengkel atau Desa Bang. Dari istri seorang putri keturunan Arya Bang Pinatih dari Desa Tulikup mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama I Dewa Made Pinatih yang tinggal di Serongge, dan yang kedua bernama I Dewa Nyoman Pinatih yang tinggal di Abian Basih. Dari istri yang berasal dari Desa Dauh Uma Bitre mempunyai seorang putra bernama I Dewa Gede Kesiman alias I Dewa Gede Kebayan yang tinggal di Desa Bitre, Gianyar. Selanjutnya I Dewa Manggis Bengkel menikah dengan putri Raja Taman Bali, mempunyai putra bernama I Dewa Manggis Api alias I Dewa Manggis Sukawati karena lama mengabdi di Puri Sukawati. Diceritakan I Dewa Manggis Api telah lama mengabdi dengan segala pengalamannya sekaligus sebagai menantu di Puri Sukawati. Setelah Raja Sukawati I Dewa Agung Mayun mangkat, ia kembali ke Puri Bengkel namun tidak betah di sana karena ayahnya telah mempunyai anak angkat, yaitu putra dari Cokorde Pejeng yang bernama Cokorde Bende. I Dewa Manggis Api pergi ke Puri Taman Bali dan atas prakarsa Raja Taman Bali ia dibuatkan puri di sebelah selatan daerah Bengkel disebut Gerie Anyar pada tahun 1771 Masehi dan kemudian terkenal dengan nama kota Gianyar. Di desa kecil ini I Dewa Manggis Api sebagai perbekal selanjutnya memperluas daerah kekuasaannya dengan menggunakan Ki Panamun sebagai pasukan andalan, mulai dengan menundukkan I Gusti Ngurah Jelantik Belah Batuh, selanjutnya mendamaikan para cucu dari I Dewa Agung Anom Sirikan yang berpuri di Sukawati dan Peliatan. Selanjutnya Tampak Siring menjalin persahabatan dengan I Dewa Manggis Api. Pada saat ini hubungan kekerabatan antara Taman Bali dan Bangli di satu pihak dengan Nyalian
kemudian kurang baik. Demikian I Dewa Manggis Api keturunan I Dewa Manggis Kuning memperluas wilayah dan selanjutnya berhasil memperoleh kebesarannya menjadi raja kerajaan Gianyar. Demikianlah selanjutnya kerajaan Gianyar dipimpin oleh seorang raja keturunan I Dewa Manggis Kuning. I Dewa Manggis Api digantikan oleh I Dewa Manggis Madya. I Dewa Manggis Madya digantikan oleh I Dewa Manggis Dirangki. Ketika I Dewa Manggis Dirangki wafat, kedudukannya akan digantikan oleh putra mahkota bernama I Dewa Gede Putra. Akan tetapi terjadi sabotase yang dilakukan oleh I Dewa Gede Kepandaian, penguasa Serongga yang juga sebagai patih kerajaan Gianyar yang berambisi menjadi raja. Oleh karena terjadi kekacauan di Puri Agung Gianyar, I Dewa Gede Putra terpaksa menyingkir ke Puri Langon di pinggir timur kota Gianyar karena Puri Agung Gianyar telah dikepung oleh pasukan dari I Dewa Gede Kepandaian dengan bersenjata lengkap. Peristiwa ini terjadi diperkirakan pada akhir tahun 1848 Masehi. Berkat tindakan cepat dari seorang pemuda abdi yang setia kerajaan Gianyar yang bernama Made Pasak Cedok, keturunan Pasak Padang Subadra, peristiwa sabotase ini dapat ditumpas sampai ke akar-akarnya dengan cara menghasut pasukan pengikut I Dewa Gede Kepandaian. Setelah situasi kondusif kembali di Puri Agung Gianyar, dinobatkanlah putranda I Dewa Manggis Dirangki yang bernama I Dewa Gede Putra sebagai raja kerajaan Gianyar, bergelar I Dewa Manggis Disatria pada tahun 1848 Masehi. Demikian selanjutnya kerajaan Gianyar terus berlanjut sampai dengan berdirinya kerajaan Klungkung pada tahun 1687 Masehi, kemudian pendudukan Kompeni Belanda dan Jepang, dan pada masa kemerdekaan I Dewa Manggis Disatria digantikan oleh I Dewa Pahang, selanjutnya digantikan oleh I Dewa Manggis ke-8, selanjutnya digantikan oleh Ide Anak Agung Ngurah Agung, dan selanjutnya digantikan oleh Ide Anak Agung Gede Oke pada tahun 1946 Masehi. Demikianlah, terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu.